Saya Linda Nur Aini dengan NIM K71119147 dari kelas 4C. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi manajemen risiko tentang produk yang saya buat. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang definisi manajemen risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses yang terstruktur sistematis dalam mengidentifikasi, memahami, dan mengembangkan alternatif penanganan segala risiko yang dilakukan oleh pelaku bisnis. Adapun manajemen risiko sendiri itu bertujuan untuk mengantisipasi atau meminimalisir terjadinya risiko kerugian maupun kegagalan usaha. Selanjutnya, adapun upaya dalam meminimalisir risiko usaha. Yang pertama, yaitu melakukan riset mengenai hambatan-hambatan yang dimungkinkan muncul di tengah perjalanan usaha. Nah, adanya hambatan-hambatan yang muncul, ini maka dapat teratasi dengan baik. Yang kedua, yaitu mencari referensi kunci sukses dalam berbisnis. Hal tersebut sangat penting karena dengan begitu kita dapat menentukan langkah-langkah dalam mengembangkan usaha. Yang ketiga yaitu berpikir bijak tentang risiko. Nah, jadi di sini dalam mengambil peluang usaha yang memiliki risiko cukup besar, maka harus dipertimbangkan jika modal yang kita miliki hanya terbatas. Selanjutnya yang keempat yaitu adanya keteguhan hati dan kreativitas. Nah, keteguhan hati dan kreativitas ini sangat penting sekali karena dengan begitu ide-ide baru itu akan muncul sehingga bila terjadi risiko kita dapat mengatasinya dengan baik. Selanjutnya yang kelima yaitu melihat tingkat kebutuhan konsumen. Nah, semakin besar tingkat kebutuhan konsumen, maka resiko usaha yang terjadi itu semakin kecil. Selanjutnya, yang keenam yaitu mencari informasi tentang prospek usaha ke depannya. Perlu diingat bahwa sekarang ini banyak peluang usaha yang sedang booming, tapi belum tentu prospek ke depannya itu bagus. Bisa saja usaha tersebut hanya bertahan mengikuti tren saja, jadi hanya bertahan beberapa bulan saja misalnya. Hal itu tentu harus dipertimbangkan. Baik, selanjutnya ini ada tokoh entrepreneurship, tokoh wirausahawan, yaitu Danu Sofyan. Nah, di sini dia itu mengalami adanya kegagalan dalam berwirausaha, tapi dia itu mau bangkit dan akhirnya sukses. Di mana kisahnya yaitu Danu Sofyan itu pria asal Tasikmalaya yang memiliki ide memodifikasi sebuah minuman cendol dengan sentuhan masa kini. Ia memberi merek minuman tradisional itu dengan nama Raja Cendol. Beberapa inovasi yang dilakukannya mulai dari mengganti santan dengan susu hingga menambah topping dengan coklat, keju, dan lainnya. Berbekal dua langkah itu, pencapaiannya memang terbilang luar biasa. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, Raja Cendol berhasil melebarkan sayapnya ke seluruh pelosok Nusantara, hingga kini telah memiliki lebih dari 550 gerai. Namun, di balik kisah sukses Danu, itu tidak terjadi dalam sekejap. Sebelum membangun Raja Cendol, ia telah menjalankan beberapa usaha lain dan berakhir dengan tragis. Namun dari kegagalan tersebut ada pelajaran yang ia ambil dan diterapkan dalam bisnisnya sekarang ini. Satu hikmah yang bisa diambil dari usaha pertama Danu yang gagal, yaitu merintis usaha, jangan terburu-buru. Kita harus mengenal dengan baik siapa rekan bisnis kita dan strategi marketing apa yang akan kita lakukan. Sebelum menjalankan bisnis, kita harus melakukan riset. Mencari tahu seluk-beluk bisnis tersebut dari A sampai Z, katanya. Wah, itu adalah hikmah yang sangat luar biasa sekali bagi wirausaha yang ingin mengembangkan usahanya sehingga bisa sukses ke depannya nanti. Baik, selanjutnya ini adalah manajemen risiko dari produk yang saya buat, yaitu box of cosmetic, yaitu kotak kosmetik yang terbuat dari kardus bekas. Nah, ini adalah gambar rencana produknya ya, berupa kotak kosmetik.
Lalu, resiko dalam berusaha dari box of cosmetic ini yang pertama yaitu produk kurang menarik sehingga kurang diminati pembeli. Yang kedua, bahan baku produk yang tidak awet atau tidak tahan lama untuk bertahan. Yang ketiga, proses pembuatan produk memerlukan waktu yang cukup lama. Yang keempat, produk rentan sekali rusak ketika pengiriman saat dikemas. Nah, lalu bagaimana solusinya? Ya, di sini solusinya untuk resiko yang pertama, di mana produk kurang menarik sehingga kurang diminati pembeli. Maka solusinya yaitu membuat produk yang lebih unik dengan sentuhan inovasi yang disesuaikan minat pembeli, berupa hiasan, corak atau motif, dan warna ketika finishing. Kemudian menentukan target market dengan survei kepada masyarakat terlebih dahulu. Lalu yang ketiga yaitu melakukan promosi secara kreatif dan menarik, baik secara langsung kepada konsumen maupun dengan menawarkan produk melalui platform media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan Telegram. Selanjutnya, untuk resiko yang kedua, di mana bahan baku produk yang tidak awet atau tidak tahan lama, yaitu terbuat dari kardus. Solusi yang dapat kita ambil yaitu melapisi produk tersebut dengan cat, gel anti jamur, serta menggunakan lem perekat yang berkualitas agar kotak kosmetik awet dan tidak cepat rusak. Lalu, ada juga cara yang lain, solusinya yaitu memberikan tips cara perawatan produk, yaitu dengan cara meletakkan produk di tempat yang tepat, teduh, tidak lembab, serta mendapatkan pencahayaan yang cukup. Hindari terkena air dan bersihkan secara rutin. Itu adalah tips merawat produk agar tidak cepat rusak. Selanjutnya, resiko yang ketiga yaitu proses pembuatan produk memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, solusi yang dapat kita ambil yaitu membuat sistem penjualan dengan open pre-order, membuka open PO, lalu menjalin komunikasi baik dengan konsumen terkait ketentuan model, harga, dan lama proses pembuatannya. Yang ketiga yaitu bila usaha telah maju, maka kita dapat merekrut pekerja atau karyawan untuk diajak kerjasama dalam membantu agar usaha semakin maju. Nah, selanjutnya ini adalah resiko yang keempat, di mana produk rentan sekali rusak ketika pengiriman. Solusinya yaitu gunakan packing dengan bubble wrap, dilapisi karton dan dilakban rapi sehingga kuat. Jangan lupa bagian dalam produk diisi dengan kertas supaya barang produk itu kokoh, tetap aman dan tidak penyok. Selanjutnya jangan lupa untuk menambahkan stiker peringatan juga. Oke, dari keempat resiko dan solusinya tadi, di sini ada tanggapan dan masukan dari teman-teman. Yaitu yang pertama, perlu adanya kreativitas dan inovasi agar produk itu lebih unik dan estetik seperti menambah hiasan dan warna pada produk. Dan yang kedua yaitu pemilihan bahan baku yang berkualitas meskipun bahan baku diambil dari barang bekas. Jadi harus bisa memilih barang yang kualitasnya itu masih bagus. Lalu yang ketiga, perlu adanya modifikasi bentuk berupa model itu dibuat bervariasi sesuai selera konsumen. Nah, ini juga dapat menambah daya tarik untuk konsumen. Yang keempat, pemilihan sistem penjualan dengan open PO sudah tepat sekali. Yang kelima, dapat mengikuti kegiatan pameran untuk mempromosikan produk. Nah, ini adalah promosi secara langsung melalui pameran kerajinan misalnya, dan lain sebagainya. Nah, adapun tanggapan yang keenam, yaitu produk itu bisa dipromosikan juga di beberapa aplikasi, misalnya Bukalapak, Tokopedia, dan Shopee. Selain itu, dapat memilih pengiriman ekspres karena lebih terpercaya, efektif, dan efisien. Yang ketujuh, kegiatan promosi harus lebih digencarkan lagi di sini. Karena banyak masyarakat yang belum tahu misalnya. Yang kedelapan, itu lebih baik membuat satu produk yang terbaik sebagai model, sampel, itu yang pertama ya. Lalu produk untuk
itu digunakan untuk promosi supaya lebih meyakinkan konsumen. Yang ke-9 yaitu meminta testimoni, pesan kesan dari konsumen sebelumnya. Sehingga hal tersebut bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi ke depannya. Yang ke-10 yaitu solusi agar ketika dikemas produk tersebut tidak rusak, kita bisa membuat produk tersebut dengan bongkar pasang sehingga lebih simpel ketika pengemasan. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf.